الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت
وصلى الله على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Yang kita muliakan guru kita Al-Mukarram Abuya Kiai Haji Fadlan, yang kita hormati guru kita Al-Mukarram Ustaz Dr. Hassani, para jamaah umrah khairah yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita telah melaksanakan sholat berjamaah, sholat subuh dengan khusyuk, dengan indah suara beliau. Semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, insyaallah setiap subuh kita ada kultum dari guru kita Bapak Kiai Haji Fadlan. Semoga memberikan pencerahan, menambah keimanan, keislaman kita. Sholat subuh berjamaah di atas karpet merah, jamaah khusyuk, lagi wajahnya cerah. Masya Allah. Keudukul pakai jaket berkerah, hidup bahagia, jangan sampai pernah marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mereka doing sudah bisik-bisik tadi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ashabi ajma'in. Tuan-tuan guru, wabil khusus Tuan Guru Dr. Hassani, Tuan Guru Iskandar, dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kalimat yang paling sempurna kecuali rasa syukur kita memuji Allah dari jiwa yang tandus, sepi, gersang, oleh karena Allah memilih kita berjamaah di subuh pagi hari ini untuk melepaskan rasa rindu, kangen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dengan tulus melepaskan tangan kita kepada Allah dengan membesarkan nama Allah dan merendahkan, menghinakan diri kita memuji Allah melalui salat subuh berjamaah. Semoga salat subuh pagi hari ini menjadi salat subuh yang tersempurna, terbaik, dan dicatat oleh Allah menjadi amaliyah terbaik di hadapan Allah kelak nanti. Salam teri salawat kepada manusia agung, pemilik akhlak tersempurna,
menjadi suri teladan bagi penduduk bumi, tidak saja manusia tetapi termasuk alam dan isinya, termasuk dalamnya hewan, tumbuhan, semua bersalawat kepadanya. Begitu pula salam dan salawat kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan pada akhirnya sampai pada kita semua. Tadi guru kita Kiai Haji Iskandar sudah mengawali ayat lain sakartum la azidannakum. Tapi saya tambah lagi dengan satu pertanyaan. Manakah termasuk kebutuhan pokok kecuali makan, pakaian, rumah, zikir? Ibu mau jawab apa? Halo? Hah? Ibu mau jawab apa? Kecuali Bapak-bapak? Mati. Hah? Mati. Enggak ada di situ kan? Manakah termasuk kebutuhan pokok kecuali makan, pakaian, rumah, zikir? Kalau yang bilang rumah selama ini tidur di mana? Kebutuhan pokok manusia itu adalah mengabdi kepada Allah. Surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Zikir adalah kebutuhan pokok. Dan zikir tertinggi dari Islam adalah sholat 5 waktu. Kalau makan, berarti siapa yang membersihkan makan menjadi kebutuhan pokok, dia sama seperti hewan. Pagi pulang petang urusannya makan. Akibat makan dia lupa kepada Allah. Yang haram pun menjadi halal. Orang lain punya dia ambil. Akibat makan menjadi kebutuhan pokok. Begitu juga pakaian. Kalau dia menempatkan pakaian menjadi kebutuhan pokok, maka hari-harinya gaya dengan pakaiannya. Masuk ke toko tidak cocok, ganti yang lain. Urusannya pakaian. Tapi pakaian yang paling baik adalah zikir. Dan pakaian tersebut dari zikir adalah takwa. Rumah, gara-gara rumah, orang ingin bikin rumahnya lebih hebat dari tetangganya. Orang ingin bikin rumahnya lebih bagus daripada orang lain mau dibilang. Sehingga dia menempatkan dirinya pada posisi bahwa dia yang paling hebat. Nabi Isa ditanya oleh Hawariyun, murid-muridnya, wahai Nabi Isa, engkau begitu hebat karena engkau bisa menyembuhkan orang sakit dan engkau bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa mengatakan, saya enggak hebat, yang hebat adalah Allah. Yang menyembuhkan orang sehat itu, orang sakit adalah Allah. Hanya Allah mengizinkan aku menyembuhkan melalui tangan saya, melalui mulut saya. Saya bisa menghidupkan orang mati bukan karena saya, tapi karena ridha dan kekuasaan Allah kepadaku. Kalian semua bilang saya hebat. Enggak, saya orang yang paling tidak hebat di dunia. Kenapa? Kata Hawariyun, anak murid-muridnya. Kata Nabi SAW, oleh karena aku tidak menyembuhkan orang yang punya penyakit sok tahu. Karena sok tahu itu yang menghalangi manusia untuk tidak mengabdi kepada Allah. Maka orang yang mengabdi kepada Allah itu bagaimana? Allah bilang dalam surat 98 ayat 5, tidak aku perintahkan kalian menyembah kepadaku, melainkan ketulusan hatimu. Mendirikan sholat karena aku, ruku karena aku, sujud karena aku, berinfak bersedekah karena aku. Itulah orang-orang yang lurus dalam beragama.
Maka itu dalam hidup, tempatkan posisi kita menjadi orang yang mengabdi kepada Allah. Kepada suaminya mengambil satu gelas air putih itu mengabdi kepada Allah, bukan karena menunggu amplop dari suami. Enggak. Karena mengabdi kepada Allah. Karena kalau mengabdi kepada Allah punya istri yang cerewet, alhamdulillah. Jangan protes. Innalillah. Jangan bilang innalillah. Itu rahmat. Karena Allah menempatkan engkau menjadi suami, antum menjadi suami untuk mendapatkan istri yang cerewet itu. Tujuannya apa? Agar engkau hari-hari menggali amalia dari Allah untuk diri. Masya Allah. Masya Allah. Maka katakan kepada Allah, ya Allah, terima kasih engkau telah menjodohkan aku menjadi wanita dengan wanita yang cerewet. Ternyata engkau kirim dia menjadi radio pribadi dalam kehidupan. Allah Akbar. Udah. Jangan menjadikan beban. Orang menjadikan beban berarti hidupnya stres. Gak boleh. Engkau berjodoh dengan laki-laki yang galak, alhamdulillah. Pelan-pelan. Alhamdulillah. Ternyata engkau kirim laki-laki yang galak ini menjadi bagian dari amalia aku dalam rumah. Allah Akbar. Karena menurut Nabi engkau siapa yang perempuan yang paling amalnya terbanyak adalah dia bekerja di rumah dan paling tertinggi adalah melayani suami. Allah. Hadis riwayat Bukhari, siapa perempuan yang berjodoh dengan laki-laki yang galak, hitam, pendek, dia melayaninya seperti raja dalam sebuah kerajaan. Ini perempuan akan didoakan seluruh benda-benda di dunia yang tersinar cahaya matahari. Ini perempuan selamat dunia akhirat. Masya Allah. Karena mengabdi kepada Allah. Jangan cari dukun, jangan cari paranormal. Tidak boleh. Manusia umat Islam itu punya 3 mindset dan digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Fatihah. Mindset yang pertama, setiap kita adalah produsen alhamdulillahirabbil alamin. Kemana-mana membuat orang akan menyebut alhamdulillah. Ibu siapkan air putih untuk suaminya di pagi hari yang hangat, dia minum, alhamdulillah. Dia memuji Allah, tetapi sistem pujian itu lari kepada ibu. Suami mengatakan, alhamdulillah hari ini aku minum air minum yang enak, teh yang enak, susu yang enak, makanan sarapan yang enak. Sistemnya Allah larikan kepada ibu. Suami bawa amplop pulang, kembalikan kepada ibu. Ibu mengatakan alhamdulillah, Allah kembalikan kepada suami. Sehingga hubungan produsen alhamdulillah yang dibuat oleh istri, suami, oleh kita semua di atas muka bumi ini menjadi rasa Allah katakan kepada malaikat. Coba perhatikan itu, hamba-hambaku telah memuji. Hari-hari harus kita menjadi produsen alhamdulillah. Maka ketika Allah kirim laki-laki yang galak menjadi suami, Allah kirim perempuan yang cerewet menjadi istri adalah Allah kirim anak yang galak di kelas adalah murid yang bandel di kelas adalah Allah kirim dia karena Allah tahu di situ ada guru yang siap menghadapi. Tahu usah ceritakan keadaan bandelnya bahwa alhamdulillah hari ini Allah kasih saya di sekolah ini, di tempat ini, di majelis ini, di tetangga ini, di lingkungan ini, Allah kirim dia, ternyata Allah tahu saya ada di situ, maka saya harus menghadapinya untuk mengabdi kepada Allah. Energi mengabdi itu adalah kekuatan zikir hati untuk melihat tebarnya puji-puji surga yang Allah tebarkan di dunia. Karena hadis qudsi Allah bilang begini, semua wahai anak Adam, semua telah aku ciptakan untuk kamu. Ini sudah lebih 7 menit ya. Lanjut, Ustaz. Wahai anak Adam, semua telah aku ciptakan untuk kamu. Dan aku ciptakan dirimu untukku. Mengapa kamu terlalu sibuk mengurus yang aku ciptakan untuk kamu, sehingga kamu melupakan tugas kamu mengabdi kepada aku? Di hadis lain, hadis qudsi lain, Allah bilang, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan telanjang jika tidak aku beri pakaian. Sebab itu minta pakaian kepada aku.
Kalian semua dalam keadaan kehausan, jika tidak aku beri minum, sebab itu mintalah minum dariku. Wahai hamba-hambaku, kalian semua dalam keadaan kelaparan, jika tidak aku beri makan, sebab itu mintalah makan dariku. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan kegelapan, jika tidak aku beri penerangan, sebab itu mintalah penerangan dariku. Wahai hamba-hambaku, kalian semua dalam keadaan tersesat, jika tidak aku beri petunjuk, sebab itu mintalah petunjuk dariku. Wahai kalian jin dan manusia, sejak aku menciptakan alam semesta sampai aku hancurkan alam semesta, tidak ada satupun yang mau beriman kepadaku, itu pun tidak akan pernah mengurangi kekayaan dan kekuasaan. Dan seandainya kalian semua mau beriman kepadaku sejak aku menciptakan alam semesta sampai aku kiamatkan alam semesta, itu pun tidak akan pernah menambah kekayaan dan kekuasaan. Kalian semua berbohong kepadaku dengan permohonan yang banyak, aku kabulkan permohonan kalian satu persatu, itu pun tidak akan pernah mengurangi kekayaan dan kekuasaan. Mau tahu kekuasaan, kata Allah, kalian coba ambil satu batang jarum, pergi ke samudera Ailat yang luas, celupkan batang jarum itu dalam samudera Ailat yang luas. Sesudah itu angkatlah batang jarum itu dari samudera Ailat yang luas. Lihatlah di batang jarum itu ada bekas-bekas air laut. Sungguh air lautku tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Itulah kekayaan dan kekuasaan. Mau pakaian? Pakaiannya takwa. Mau minum? Minumannya iman Islam. Mau makan? Makan dengan akidah Islam yang kuat. Mau ingin terang benderang bersama Quran dalam hidup, bersama sunnah Nabi dalam hidup, sehingga kalian akan mendapatkan petunjuk dan kemana-mana kalian berada pada titik iyyaka na'budu, Allah akan memberi kamu wa iyyaka nasta'in. Maka kita harus jadi produsen alhamdulillah. Yang kedua, kita harus tampil menjadi produsen Ar-Rahman, Ar-Rahim kepada orang lain. Kita harus tampil seperti itu. Nggak boleh melihat orang lain menjadi beban, tapi kita dulu rahmat buat mereka. Kita tidak boleh menjadikan hidup menjadi persoalan dan hidup, tapi kita harus hidup menjadi kasih sayang buat orang lain. Dengan energi itu saja tidak cukup, karena kita akan menunggu hadiah dari Allah, Malik Yaumiddin. Hadiah itu bukan sekarang, tapi sehat walafiat sudah bagian dari hadiah dari Allah. Mata yang tajam sudah menjadi bagian dari Allah, termasuk memanggil menuju ke Mekah, Madinah, datang ke Turki adalah bagian dari cara Allah membuat kita berterima kasih kepada Allah. Dengan catatan, you have attitude. Iya karena wudhu. Melakukan itu karena mengabdi kepada Allah. Melaksanakan itu karena beribadah kepada Allah. Soal nanti ada rizki, ada tambahan rizki tidak diduga-duga, ada yang datang tak disangka-sangka, itu namanya wa iyyaka nasta'in. Itu akan terus-menerus kita dapat kalau kita masuk pada pandangan Allah yang ketiga, yaitu behavior siratal mustaqim, agar kita bisa mendapatkan an'amta alaihim. 3 energi inilah Allah titipkan menjadi pertama adalah pandangan baik kepada Allah, prasangka baik kepada Allah, lakukan saja tanpa mengharapkan, gak boleh. Ada orang yang SMS WA kepada ustaz, anak saya ini bandel, doa apa yang harus saya baca? Salah. Terima itu anak bandel, anak rebel, bukan karena doa, tapi bagaimana membuka hati bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mengabdi kepada Allah. Nanti kalau sudah mengabdi kepada Allah melalui suaminya, melalui istrinya, melalui anak-anaknya, melalui temannya, melalui tetangganya, melalui kelompok majelisnya, baru nanti Allah begitu angkat tangan, iyyaka na'budu, Allah akan membalasnya. Tidak sekaligus, pelan-pelan. Dan
Tapi tugas kita sudah melakukan itu. Dan itu menjadi bagian rasa syukur terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang bilang, Pak Ustadz, saya sudah tahajud, saya sudah sholat duha, saya sudah baca khatam Quran, kenapa rezeki itu belum datang? Jangan berharapkan itu. Jangan menunggu rezeki itu. Sehatmu, matamu tidak bisa dibayar dengan seluruh apa dari doa. Allah. Sehat saya sudah alhamdulillah. Coba lihat ayam. Ayam apakah tidur pakai bed cover? Ibu sudah pernah lihat ayam tidur pakai bed cover? Atau pernah lihat ayam tidur pakai selimut? Pernah lihat ayam tidur pakai AC? Tapi dia tidak pernah mengeluh. Tidur di atas pohon, angin meniup, mau jatuh, dia jatuh, dia tidak pernah mengeluh. Pagi-pagi loncat ke bumi, mak-mak tua di belakang rumah menapis beras, lapisan yang terbuang itu, dia bilang ini pemberian Allah kepada aku, harus aku nikmati dengan happy. Aku harus memakannya dengan semangat. Maka dia datang dengan bahasanya sendiri. Senang, happy, bahagia, ini pemberian Allah. Ada orang makan ikan, tulang ikan dibuang, makan nasi, sisa nasi dibuang. Yang terbuang itu ayam melihat menjadi rizki dan rahmat untuk dirinya. Ayam mengatakan, aku harus menikmatinya dengan semangat. Happy, bahagia. Bahkan anak kecil yang melepaskan BAB di bawah pohon pun ayam melihat itu menjadi rizki dan rahmat Allah. Ayam punya dengan happy, semangat menatangnya. Apakah ayam mengeluh? Tidak. Inilah rizki Allah untukmu. Tapi coba perhatikan, menjelang waktu subuh yang mengingatkan manusia sholat subuh siang. Waktu duhur, asar, maghrib, isya, bahkan di sepertiga malam. Manusia makan ampla ayam, hati ayam, leher ayam, paha, dada, sayap ayam. Mereka tidur ngorok. Sementara ayam di sepertiga malam dengan bahasanya kepada Allah, aku adalah makhlukmu. Nabi SAW melalui Bukhari dan Muslim menyampaikan, negeri yang mendengar ayam berkukuruyu dan sepertiga malam sampai fajar, pertanda di negeri itu ayam sedang menyaksikan malaikat pembagi rizki sedang turun ke bumi. Di warteg ada ayam, mau makan Padang ada ayam, mau makan Betawi, Solo, Medan, Makassar, ayam ada. Orang kawin ayam hadir. Ada orang hitanan ayam datang, akikah ayam datang, rapat di kantor ayam hadir, diskusi kecilan, kemana-mana ayam hadir. Oleh karena lain sakartum, rasa mengabdi kepada Allah dari ayam sehingga Allah kasih dia hadir di atas muka. Itulah energi lain sakartum la'adinatum karena mengabdi kepada Allah. Ini kuliah sudah lebih dari 7 menit. Mohon maaf. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jamaah sekalian, alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. kita telah menyampaikan